Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WhatsApp dari Pak Hardi di Bekasi. Pak Hardi di Bekasi ini menyampaikan tuh, Pak Pendeta HTD, Bapak disuruh jawab oleh siapa? Oleh itu Pendeta Tritunggal. Siapa? Mampet ya mampet katanya. ya. Mampet ya mampet, dan enaknya sendiri itu kan satu kelompok. Ini pengantar dulu ya. Mampet ya mampet dan enaknya sendiri itu kan kelompok yang ujung tombaknya Tritunggal ya. Lalu yang diserang adalah kata mereka JT dan HTD. Padahal JT dan HTD itu masih sedikit ada belum klop. Belum klopnya JT itu masih menyembah Bapa dalam nama Yesus. Kalau HTD sudah jelas penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa. JT dikit lagi dia akan bilang menolak nyembah Bapa. Nah, kalau JT sudah menolak nyembah Bapa, maka HTD JT ini akan satu ya. Lalu diserang-serang oleh mampet ya mampet dan enaknya sendiri ya. Pak itu siapa sih Pak ya? Anda udah tahu lah ya. Jadi mereka mengatakan, mana itu HTD suruh jawab itu ya. HTD suruh jawab, kalau bisa jawab pertanyaan ini gitu. Yang dimaksud adalah Filipi 2 ayat 9 ya, yang dimaksud Filipi 2 ayat 9 ya. Jadi judulnya gini, Tritunggal, Tuhan masih nyembah Allah. Bagi Tritunggal, TT itu singkatan Tritunggal ya. TT, Tuhan masih nyembah Allah, gitu ya. TT itu begitu ya. Tuhan itu masih nyembah Allah. Tuhan itu siapa? Yesus. Tuhan Yesus masih nyembah Allah Bapa. Nah, gitu kan. Denger aja udah nek saya itu ya. Denger aja sudah nek gitu. Tuhan masih nyembah Allah Bapa itu kan bikin nek gitu. Lalu hujat caci maki dari luar Kristen tuh, itu orang Kristen tuh gimana sih gitu. Tuhan kok masih nyembah Allah gitu. Nah, tapi memang itu kok faktanya. Tritunggal memang itu, meyakini itu. Tuhan Yesus itu masih nyembah Allah Bapa. Lucu ya. Lucu. Tuhan juga nek, Allah itu nek di surga, Yesus di surga nek dia. Pengen muntah gitu, pengen memuntahkan ya pengajaran-pengajaran seperti itu. Filipi 2, kita mulai dari ayat 4 ya. Filipi 2 ayat 4, haruslah merendahkan diri. Ayat 5 dan 6, ikutin teladan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia, tapi tidak sama persis 100% ya. Karena tidak dosa dan tidak berbuat dosa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 5 ya. Rohnya dari Roh Kudus. Di dalam Lukas 1 ayat berapa itu? Ayat 35 ya. 31, 32, 33, 34, 35 dibaca di situ. Kemudian Efesus 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia. Perhatikan ya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kan kalau mati di kayu salib apa itu? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib gitu ya. Nah ini dia, Filipi 2 ayat 9. Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Dia itu siapa? Yesus. Allahnya siapa? Bapa tentu saja. Perhatikan, Bapa atau Allah itu Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa? Yesus. Lalu beda cerita dengan ayat 10. Ini yang nggak dipahami. Bahwa Allah di ayat 9 itu adalah Bapa yang mengaruniakan nama di atas segala nama.
Yohanes 17 ayat 11, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang diberikan kepada anak, yaitu Yesus. Perhatikan ayat 10. Ini bertolak belakang yang pemahamannya gagal dipahami oleh Tritunggal. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada yang di bawah langit. Lanjut ayat 11. Dan segala lidah mengaku, perhatikan mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Terus, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Nah, ini dia. Ya. Jadi nyungsepnya di sini, saudara ya. Kalau Anda baca ayat ini, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan masih untuk kemuliaan Allah. Tuhan masih nyembah Allah. Siapa Bapa? Ini pemahaman Tritunggal yang saya harus mengatakan nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Ya. Karena tidak paham seperti ini, kok bisa ya Pak nggak paham ayat Alkitabnya padahal bisa dibaca. Pikirannya tidak dibuka oleh Yesus di dalam Lukas 24 ayat 45. Nggak mungkin. Anda yang tetap ngotot nyembah Bapa, Anda kan menolak Yesus Allah. Kalau Anda menolak Yesus Allah, jangan harap pikiranmu dibuka untuk paham kitab suci. Ayat Alkitabnya sama. Ya, Anda akan langsung bereaksi, berarti Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Berarti Tuhan ini masih punya Allah, yaitu Bapa. Mampet, nyungsep. Ya. Ya, saya harus mengatakan seperti itu. Sebenarnya gimana Pak maksudnya? Lo gampang. Ya. Pertama, perhatikan kata Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu masih jadi manusia enggak? Enggak dong, enggak mungkin. Kalau Yesus Kristus, sebutannya saja sudah Yesus Kristus Tuhan. Berarti tidak lagi jadi manusia di bumi yang makan, minum, tidur. Kalau Anda memahami Yesus Kristus Tuhan itu masih jadi manusia, Anda diolok-olok, Tuhanmu tidur, Tuhanmu makan. Ya, Tritunggal perhatikan. Di sini ada kata-kata Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan sudah pasti enggak di bumi terus masih makan, minum, tidur. Enggak. Berarti di mana? Di surga. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa Allah yang disebut Bapa ini? Ini tulisannya siapa sih? Tulisannya Filipi. Filipi itu yang nulis siapa? Paulus. Kita cari tahu dong siapa yang dimaksud Allah dan Bapa ini. Posisi Yesus sudah di surga sebagai Tuhan. Perhatikan, posisinya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu ya di surga. Nggak mungkin Tuhan kok di bumi makan, minum, tidur. Itu mampetnya di situ, nyungsepnya di situ, Tritunggal. Sehingga Tritunggal pemahaman, Tuhan pun masih nyembah Bapa, masih punya Allah. Siapakah Allah dan Bapa yang Allah, Bapa yang dimaksud oleh Paulus? Udah gampang banget. Bahkan Paulus di Efesus 3 ayat 14. Untuk itulah aku sujud pada Bapa. Sama. Bapa yang dimaksud Paulus di dalam Filipi 2 ayat 9. Ya toh? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapa yang dimaksud, Allah yang dimaksud sama dengan Efesus 3 ayat 14. Untuk itulah aku sujud kepada Bapa. Lalu siapa ini Bapa ini? Gampang, jawabannya ada di Efesus 1 ayat 17. Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Itu kan clear udah. Oh, berarti Allah, Tuhan Yesus, Bapa yang mulia adalah samalah. Iya, siapa? Yesus Kristus. Makanya nama Yesus Kristus itu bertekuk lutut semua di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus Kristusnya Allah, Yesus Kristusnya Tuhan, Yesus Kristusnya adalah Bapa yang mulia itu. Jadi yang dimaksud oleh Paulus, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allahnya ya Yesus Kristus, Bapanya adalah Bapa yang mulia itu. Tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Siapa? Ya Yesus Kristus.
kan? Clear. Betapa mampetnya ya Pak Tritunggal, makanya ya sedih saya ya, mampet begini terus mengajarkan ke jemaat ya. Anda bayangkan ini, pendeta yang kayak begini, Anda bayangkan ini ya, Tuhan masih punya Allah, Tuhan Yesus itu masih nyembah Allah Bapa. Anda bayangkan nih, Kristen ngajarin kayak gitu, pendeta dari atas mimbar ngajarin kayak gitu, itu layak dimasukkan ke dalam liang kubur paling dalam. Mampet ya mampet, enaknya sendiri. Ngajar Alkitab enaknya sendiri. Mampet ya mampet. Nek Jawa ngomong merongos ya merongos. Ya. Bener gak? Maksud Tuhan masih punya Allah. Mana ada ya. Tritunggal memahami Tuhan masih nyembah Allah. Bener apa salah? Oh ya salah, ayam pun tertawa. Ayam tertawa, orang di luar Kristen ngolok-olok Anda. Mana ada Tuhan masih nyembah Allah? Itu buktinya Pak, Efesus 2 ayat 9. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuh, Yesus Kristus itu masih untuk kemuliaan Allah. Berarti Yesus Kristus masih nyembah Allah. Lah mampetmu di situ. Pantes namamu mampet ya mampet. Enaknya sendiri, pendeta enaknya sendiri, pendeta mampet ya mampet. Seenaknya sendiri apa? Menafsir Alkitab lalu mengajarkan kepada jemaat. Pendeta terkutuk yang kayak begitu. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Terkutuk yang memberitakan Injil lain. Very clear. Kalau Anda bingung siapa yang dimaksud Allah Bapa, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa? Baca Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Itu very clear. Jadi ketika Efesus 3 ayat 14, maka itulah atau untuk itulah aku sujud pada Bapa. Siapa yang dimaksud Bapa oleh Paulus? Bapa tak lain dan tak bukan adalah Bapa yang mulia di dalam Efesus 1 ayat 17. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Allah. Yesus Kristus itu siapa? Tuhan. Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Tuh. Wahyu 21 ayat 7, akulah Allah. Yesus Kristus ngomong jelas-jelas, aku ini Allah nih, dan kalian semua ya, kamu jadi anakku. Yesus ngomong akulah Allah, kok Anda masih bantah? Ya, kalau mampet ya mampet aja, nggak mudeng ya nggak mudeng aja. Padat, singkat, dan clear. Pak Hardi di Bekasi saya sudah jawab Pak ya. Memang ini pendeta Tritunggal ini dari Indonesia Timur semua dua-duanya Pak ya. Ya dia mewakili yang apa? Tapi nggak punya nyali Pak. Suruh ketemu nggak berani dia. Segala macam alasan lah ya. Nomor WA kami kan ada itu, ada di dalam setiap tayangan tuh. Dia tinggal klik. Misalnya Pak HTD, yuk ketemu yuk. Kan enak tuh, enak. Nggak berani tapi dia ngomong ke yang lain. Aku sanggup head to head sama HTD. Pak, WA aku kan ada di situ. Di setiap tayangan YouTube udah ada 1.800 loh. Ya, itu ada nomor WA. Bapak tinggal klik aja, klik Pak Pendeta HTD, saya mampet ya mampet. Yuk kita debat. Yuk. Ya. Ya, terus nanti disiarkan live. Waduh, kalau disiarkan live nggak berani, Pak. Yang udah-udah sih begitu. Termasuk enaknya sendiri juga kayak gitu, ya. Wong nomorku itu ada di mana-mana, Anda bisa klik kok. Itu bukti bahwa HTD siap di cross check. Mau debat, ayo. Ya, itu buktinya itu, ya. Nggak diumpet-umpetin nomornya dicantumin ya. Tapi harus sopan, kalau maki-maki enggak lah. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan supaya Anda tahu seperti ini ya. Memang kekristenan itu harus berubah ya. Pak, aduh bosen Pak dengan TT lah. Iya, pada berantem melulu nih antara TT dan Allah. Saya Anda saja yang menyikapinya nggak bener ya. Ya, kembali ke Alkitab makanya ya. Nggak apa-apa. Pemberitaan dari HTD tidak akan berubah. Ini tahun kedua kan. Terus sampai tahun keempat kan nanti 2022 semua sudah terlibas semua. Ya Tritunggal sudah roboh semua, tinggal Allah Esa. Ya. Makin hari di medsos juga makin dibully itu Tritunggal itu. Ya.
Bagaimanapun juga Anda yang maki-maki HTD, bagaimanapun juga ujung-ujungnya Anda akan tobat. Ya. Sebab ini alkitabiah semua, nggak bisa Anda lawan itu. Sudah banyak pernyataan pendeta HTD ini dikutip di medsos, sudah banyak sekali itu. Mulai dari Bapak Kiasan, mereka sekarang sudah mulai bahas Bapak Kiasan itu. Terus apalagi Bapak Kiasan, Bapak Kekal, terus doa pada Yesus, yaitu baptisan pada Yesus. Ya, semua sudah dibahas semua. Walaupun Anda tadinya maki-maki HTD ya. Pendeta-pendeta yang nanti pada tobat. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, masih tetap dibuka. Anda harus tahu hal seperti ini. Yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung, Jawa Barat, mulai dari jam 11 ya, silahkan datang pakai celana pendek, atasan kaos, nanti baptis. Udah diem-diem aja, nggak usah heboh-heboh ya. Baptisannya di hotel ya. Yang mau ikut debat pertengahan Agustus ya. Terus yang mau ikut apa itu debat ketemu setiap Selasa di Cibubur ya. Biasanya sih nggak mau karena harus untuk tempat dan lain sebagainya kan harus membayar ya toh. Dalam era corona gini masuk mau ketemu pendeta aja bayar gitu. Ya nggak apa-apa, memang harus bayar kok. Kalau Anda tidak mau itu ya banyak cara, mau debat Zoom juga bisa ya. Tapi lebih baik Anda berani untuk berdebat daripada kowar-kowar di luar sana. Aku berani ketemu head to head dengan HTD. Lah ini ada nomor WA aku kok. Tinggal klik Pak HTD, saya pendeta mampet ya mampet nih, mau debat kan itu enak. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Through God, Jesus Christ, bless you all. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya, amin.